Khotbah kita itu diambil dari Wahyu pasal yang ke-15, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya percaya semua kita sedang bersama-sama dengan Alkitab kita semuanya. Wahyu 15 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ini adalah isi dari nyanyian Musa yang juga disebut nyanyian anak domba. Ini adalah nyanyian yang akan dinyanyikan di tepi laut kaca oleh orang-orang yang setia sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan melalui sebuah kesusahan yang besar, menghadapi tantangan oleh karena mereka dipaksa untuk tidak berbakti pada hari Sabat, dipaksa untuk tidak menyembah Allah, dipaksa untuk menerima tanda binatang itu, dan mereka akan melewati semua kesusahan besar di akhir zaman, dan mereka akan tetap bertahan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kabar baiknya adalah sebelum nyanyian ini kita nyanyikan, ada kesempatan bagi kita untuk coba ikut latihan untuk menyanyikan lagu ini nantinya di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, disebutkan di sini bahwa ini adalah nyanyian Musa, lalu kemudian nyanyian anak domba. Saya coba telusuri Alkitab, ternyata di dalam Alkitab, peristiwa pertama yang dicatat tentang sekumpulan besar orang banyak menyanyi adalah terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Lalu kemudian peristiwa terakhir yang dicatat di dalam Alkitab tentang sekumpulan orang besar menyanyi, ada kata menyanyi nyanyian, ada kata menyanyi, harus ada kata menyanyi nyanyian, itu terdapat di dalam ayat kita pada hari ini. Sehingga kalau kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-15, di sana disampaikan kepada kita tentang nyanyian Musa dan orang-orang Israel setelah mereka bisa menyeberangi Laut Merah yang Tuhan belah sehingga mereka boleh menyeberang di tempat yang kering. Lalu kemudian Alkitab mencatat kata nyanyian atau menyanyi nyanyian yang terakhir adalah dalam Wahyu pasal yang ke-15 yang disebut nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Tidak ada dua nyanyian di sana, yang ada hanya satu nyanyian yang menghubungkan nyanyian Musa dan orang Israel setelah mereka melewati Laut Merah dengan nyanyian umat-umat Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan akan menyanyikan nyanyian Musa atau nyanyian anak domba. Dengan demikian, untuk memahami nyanyian yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-15, maka ada baiknya kita juga melihat sejenak apa yang menyebabkan Musa dan orang Israel
menyanyikan nyanyian yang ada di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Ini adalah nyanyian setelah tidak ada lagi musuh yang mengejar mereka. Mengapa? Oleh karena di dalam pasal 14 ayat yang ke-28 Alkitab mencatat, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi tidak ada seorang pun yang tinggal dari mereka yang mengejar orang Israel. Artinya tidak ada lagi musuh yang mengejar. Musuh yang terakhir yang mereka takutkan semenjak mereka keluar dari Mesir hingga tiba di tepi Laut Merah itu. Semuanya mati di sana. 10 malapetaka yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, ditambah dengan hukuman terakhir yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, membuat bangsa Israel bebas dari musuh mereka. Kini mereka berdiri di tepi yang lain dari Laut Merah yang mereka seberangi itu. Ada beberapa hal yang dapat menolong kita untuk memahami bagaimana kerinduan Musa dan kerinduan orang Israel yang sudah ratusan tahun mengalami perbudakan di Mesir. Mereka mau supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kerinduan hati mereka ini boleh kita telusuri, boleh ada petunjuk-petunjuk yang boleh kita ikuti di dalam Keluaran pasal yang ke-10, 11, 12, dan selanjutnya. Pada waktu Musa datang lalu memohon kepada Firaun. Contohnya dalam pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka boleh beribadah. Bahkan di dalam pasal-pasal selanjutnya, pasal sebelumnya, pasal yang ke-7 ayat 16, biarkanlah umatku pergi. Pasal yang ke-8 ayat 1, biarkanlah umatku pergi. Pasal yang ke-8 ayat 20, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Ulang-ulang Allah melalui Musa dan Harun meminta agar Firaun melepaskan dan membiarkan bangsa Israel untuk boleh pergi lalu beribadah. Akan tetapi Firaun mempunyai beberapa strategi untuk coba menahan orang Israel agar mereka tidak jadi pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya akan menunjukkan beberapa ayat untuk melihat bahwa Musa dan orang Israel sangat konsisten dengan tujuan dan tekad mereka untuk keluar dari Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Kita boleh lihat sambutan Firaun yang pertama. Terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Keluaran 8 ayat yang ke-25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tolong kita garis bawahi bahwa pada waktu Firaun mengatakan, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, sembahlah Tuhan, pergilah persembahkan korban kepada Allahmu, tapi dengan catatan tidak boleh keluar dari Mesir, boleh tetapi hanya dilakukan di dalam negeri Mesir. Tapi Musa berkata tidak bisa, kami harus keluar dari Mesir. Lalu kemudian Firaun berkata lagi dalam ayat yang ke-28, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Jadi yang pertama, boleh hanya di dalam Mesir. Yang kedua, boleh keluar tetapi jangan jauh-jauh. Akan tetapi Musa dan bangsa Israel konsisten, kami harus pergi keluar dari Mesir. Lalu sambutan dari Firaun. Sambutannya yang ketiga terdapat di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadalah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Jadi sekarang boleh pergi jauh-jauh, tapi hanya laki-laki yang boleh pergi. Bagaimana kita bisa melihat tingkatan sedikit demi sedikit, dan bagaimana Firaun berusaha untuk menahan orang Israel. Lalu kemudian yang berikutnya, dalam pasal yang ke-10 juga, kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadalah kepada Tuhan hanya, jadi boleh semua pergi, hanya kambing dombamu, lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta dengan kamu. Yang pertama, boleh menyembah Tuhan hanya di Mesir. Yang kedua, boleh menyembah Tuhan di luar Mesir, tapi jangan jauh-jauh. Yang ketiga, boleh pergi jauh-jauh, tapi hanya laki-laki. Yang keempat, semua boleh pergi jauh-jauh, tapi kasih tinggal semua kambing, domba, dan harta benda kasih tinggal. Tetapi bangsa Israel katakan tidak bisa. Semua kami harus pergi. Kami akan beribadah dengan segala sesuatu yang ada pada kami. Dan singkat cerita, mereka pun diizinkan keluar setelah 10 tulah itu dicurahkan ke Mesir. Dan Firaun mengejar mereka. Akan tetapi Tuhan meluputkan bangsa Israel. Saya mau kita untuk melihat sejenak bahwa ternyata nyanyian Musa dan orang Israel yang ada dalam Keluaran pasal yang ke-15 ini adalah betul-betul nyanyian pengalaman. Kalau ada waktu nanti setelah khotbah, bandingkanlah Keluaran pasal yang ke-14 dengan Keluaran pasal yang ke-15, maka banyak sekali kata-kata, peristiwa-peristiwa, ucapan-ucapan yang dituliskan di dalam Keluaran pasal yang ke-14 yang diulangi di dalam nyanyian mereka di dalam pasal yang ke-15. Dengan kata lain, nyanyian orang Israel, nyanyian yang dipimpin oleh Musa sendiri dalam pasal yang ke-15 adalah nyanyian pengalaman. Hanya mereka yang mengalami kesusahan ini, hanya mereka yang dalam keadaan terjepit, dari belakang ada musuh, ke kiri dan ke kanan mereka tidak bisa pergi. Di depan ada lautan, tapi Tuhan meluputkan mereka. Hanya mereka yang mengalami semua hal ini, yang bisa menyanyikan nyanyian ini dengan semua kesungguh-sungguhan, dengan pemahaman yang luar biasa. Oleh karena ini adalah nyanyian pengalaman, dan mereka semua mengalami akan hal ini. Bagaimana dengan nyanyian anak domba? Kita kembali ke kitab Wahyu pasal yang ke-15. Kitab Wahyu pasal yang ke-15. Saya mau menyampaikan bahwa yang menyanyikan nyanyian yang ada dalam Wahyu pasal yang ke-15, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, adalah umat Allah yang sisa sekarang ini, yang masih akan terus hidup sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ini hanya sedikit tambahan, bukanlah sebuah seminar, tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita
beberapa slides dari PowerPoint yang walaupun mungkin saudara-saudara menggunakan cellphone, saya harap boleh dilihat. Saya akan coba untuk share sekarang. Semoga bisa. Apakah kira-kira bisa dilihat? Bisa, Sir. Bisa. Lanjut, Sir. Oke. Jadi, yang saya mau sampaikan kepada kita, tadi dari diskusi sekolah sahabat, saya melihat bahwa umat-umat Tuhan di jemaat Taman Harapan sangat tekun untuk mempelajari Alkitabnya. Dan saya percaya banyak yang sudah memahami nubuatan. Dan salah satu nubuatan yang paling dipelajari oleh orang-orang Advent adalah nubuatan yang terdapat di dalam pertengahan kitab Wahyu. Tadi saya lihat Pendeta Matindas menyebutkan juga Wahyu 12. Yaitu Wahyu 12, Wahyu 13, dan Wahyu pasal yang ke-14. Ternyata dalam nubuatan dalam ketiga pasal ini, ada 3 referensi waktu, dan 3 referensi waktu ini membagi ketiga pasal ini ke dalam 3 cerita yang sama, tetapi diulangi. Jadi ada satu cerita yang diulangi 3 kali dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Kita mau lihat dulu ketiga petunjuk waktu tersebut. Yang pertama, petunjuk waktu itu ada dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Apa petunjuk waktunya di sana? Adalah 1260 hari. Ada petunjuk waktu di sana. Dan Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini adalah sebuah atau sepotong cerita. Lalu cerita itu akan berulang dimulai lagi dari ayat yang ke-7 sampai ayat selanjutnya, di mana dalam cerita ini ada petunjuk waktu dalam ayat yang ke-14, yaitu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 masa. Cerita itu berakhir di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Tapi cerita itu berulang lagi, cerita yang sama, dimulai dari pasal yang ke-13 sampai selanjutnya. Dan kita boleh melihat di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 ada petunjuk waktu di sana. Dan petunjuk waktu yang disebutkan di situ adalah 42 bulan. Dengan demikian, cerita yang ada, kenapa saya katakan cerita? Karena kitab Wahyu ini disajikan dalam bentuk cerita. Tapi cerita yang mempunyai lambang-lambang. Nah, cerita ini diulang 3 kali. Jadi 1 kali pasal 12 ayat 1 sampai 6, lalu ayat 7 sampai ayat 18, lalu pasal 13 dan selanjutnya. Ini bukanlah suatu cerita bersambung, sebab kalau ini adalah satu cerita bersambung, maka nubuatan ini artinya 1260 hari ditambah 3,5 masa ditambah 42 bulan. Tidak, tetapi satu cerita yang diulangi 3 kali. Jadi ketiga referensi waktu ini menunjuk kepada hal yang sama, yaitu 360 hari, di mana di dalam nubuatan ini sama dengan 1260 hari, 3,5 tahun kali 360, 42 bulan kali 30 hari akan menunjuk kepada 1260 hari atau 1260 tahun. Ini hanyalah merupakan petunjuk waktu. Yang saya mau sampaikan kepada kita, walaupun tidak secara detail, bagaimana susunan cerita yang diulang 3 kali. Kita datang kepada cerita yang pertama. Apa yang terjadi sebelum 1260 hari atau tahun, yaitu peperangan yang ada di sorga
lalu kemudian naga menyeret sepertiga bintang dan mencapakan mereka. Apa yang terjadi di bumi di mana anak laki-laki itu mau dibunuh oleh naga itu, peperangan terhadap perempuan itu. Lalu apa yang terjadi selama 1260 hari. Namun cerita yang pertama ini tidak menyebutkan tentang apa yang akan terjadi setelah 1260 hari. Sekarang dari cerita yang pertama kita datang kepada cerita yang kedua. Ini karena jam khotbah, jadi saya tidak akan buat detail seperti seminar. Ini cerita yang kedua, kalau tadi cerita yang pertama pendek, cerita yang kedua lebih panjang. Kenapa? Karena ia menyampaikan apa yang terjadi sebelum 1260 hari, baik di sorga maupun di bumi, apa yang terjadi selama 1260 hari, dan sekarang dia menambahkan satu komponen cerita yang tidak ada pada cerita yang pertama, yaitu apa yang akan terjadi setelah 1260 hari, di mana naga itu akan pergi memerangi keturunan yang lain dari perempuan itu yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita percaya ini menunjuk kepada umat yang sisa, kepada kita, kepada apa yang kita percayai, kepada keberadaan dan misi gereja Tuhan yang terakhir. Tapi cerita itu bukan hanya sampai di sana. Diulangi satu kali lagi, dan dalam cerita yang berikut ini, apa yang terjadi sebelum 1260 hari tidak disebutkan apa yang terjadi di sorga. Hanya sedikit tentang apa yang terjadi di bumi. Lalu kemudian apa yang terjadi selama 1260 hari itu. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah 1260 hari itu. Dan selanjutnya sampai nanti di Wahyu 14 sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya, di manakah saudara dan saya sekarang ini berada? Kita sekarang ini, saudara sekalian, sedang berada di sini. Di sinilah sekarang kita berada. Karena kita berada pada masa setelah 1260 hari. Umat Allah yang sisa. Dan keberadaan umat Allah yang sisa ini sejajar atau paralel dengan keberadaan binatang yang muncul dari dalam bumi yang nanti di akhir zaman akan menjalankan segala kuasa dari binatang yang pertama untuk menganiaya orang-orang kudus, untuk menjalankan sandelo dan lain sebagainya yang seperti kita sudah pelajari. Dengan kata lain, saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah umat Allah yang sisa, tapi bukan hanya umat Allah yang sisa, kita adalah umat Allah yang sisa yang terakhir. Karena dari catatan kitab Wahyu pasal 12, 13, dan 14, setelah umat yang sisa yang ada dalam ayat yang ke-17 pasal yang ke-12, tidak ada lagi umat sisa yang setelah itu. Itulah terakhir disebutkan tentang umat yang sisa. Lalu kemudian kita sedang berada bersama-sama contemporary satu zaman dengan sebuah kekuasaan yang sangat besar di bumi. Dan inilah kekuasaan yang nanti akan bekerja sama dengan kuasa binatang itu, yang akan mendirikan patung binatang itu, yang akan memaksakan tanda binatang itu. Kalau kita bandingkan dengan kitab Daniel, maka kita sekarang ini, saudara sekalian, sudah berada di sini. Sudah berada di penghujung dari sejarah dunia. Di sini kita berada. Sebentar lagi, menurut catatan nubuatan Alkitab, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Perhatikan Alkitab, saudara, bahwa setelah pekabaran 3 malaikat ini dikabarkan, yang terdapat dalam pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, bahkan ayat yang ke-13.
Apa yang terdapat dalam cerita selanjutnya? Ayat 14, Wahyu 14, sampai ayat yang ke-20 mengatakan ada dua tuaian di bumi. Ini menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan kata lain, umat yang sisa yang sekarang ini adalah umat yang sisa yang terakhir yang akan mengabarkan pekabaran tiga malaikat yang adalah pekabaran yang terakhir, karena setelah pekabaran itu yang ada dan yang akan terjadi adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Umat sisa yang terakhir mengabarkan pekabaran yang terakhir sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ayat tema kita yang terdapat dalam pasal yang ke-15, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, adalah apa yang akan terjadi setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana umat-umat Allah yang telah menang, yang telah mengalahkan naga itu, kuasa binatang itu, patung binatang itu, tanda dan bilangan namanya. Mereka ini akan berdiri di tepi lautan kaca, kata ayat tema kita, dan menyanyikan akan lagu kemenangan. Apakah lagu kemenangan ini juga adalah merupakan lagu pengalaman atau nyanyian pengalaman, sama seperti yang dinyanyikan oleh Musa dan bangsa Israel pada waktu mereka telah berada di seberang Laut Merah, selamat dari musuh, mengalami kelepasan yang datang dari Allah sendiri. Apakah ini adalah hal yang sama? Berikan saya 2 detik untuk minum. Coba kita bandingkan Alkitab kita. Saudara boleh melihat perbandingannya. Yang pertama adalah nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Ini Wahyu pasal yang ke-14, Wahyu pasal yang ke-15, ayat 2 sampai ayat yang ke-4, dengan pekabaran umat yang sisa. Bahwa kita akan melihat bahwa ternyata apa yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang ke-14 semuanya dinyatakan di dalam Wahyu 15 ayat yang ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini. Kita boleh lihat. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang kedua pasal yang ke-15 bahwa ini adalah lagu dari mereka yang telah mengalahkan binatang itu, dinyanyikan oleh para pemenang. Demikian juga di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11, Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1, orang-orang ini adalah mereka yang mengalahkan akan kuasa kejahatan. Yang berikut dikatakan bahwa mereka mengalahkan binatang itu. Demikian juga di dalam pekabaran umat yang sisa. Dalam pekabaran malaikat yang ketiga mengatakan barang siapa yang tidak menyembah binatang itu. Kita boleh melihat ini sangat paralel. Lalu mereka mengalahkan patungnya. Dalam pekabaran 3 malaikat juga mengatakan barang siapa yang tidak menyembah patung binatang itu. Lalu kemudian di dalam nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, ayat yang kedua digambarkan siapa yang menyanyi. Mereka yang menyanyi adalah mereka yang mengalahkan tanda atau bilangan namanya. Demikian juga dalam pekabaran 3 malaikat. Disebutkan dalam pasal 14 ayat 9. Mereka tidak menerima tanda atau bilangan nama daripada binatang itu. Lalu kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat 2 sampai ayat 4 mengatakan ini adalah nyanyian anak domba. Dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, kenapa nyanyian anak domba? Karena anak domba ini adalah pemimpin dari umatnya, umat yang setia kepada anak domba. Yang sekarang yang saya mau kita melihat dengan sangat seksama adalah Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Mari kita baca Wahyu 14
ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Di sini ada 3 kata kerja yang menggambarkan sikap dari umat Tuhan, menggambarkan panggilan untuk datang kepada Tuhan. Panggilan yang pertama adalah takutlah akan Allah. Panggilan yang kedua adalah muliakanlah Dia. Panggilan yang ketiga adalah sembahlah Dia. 3 panggilan ini. Ini adalah pekabaran 3 malaikat yang dikabarkan oleh umat Allah yang sisa, yang sedang hidup di zaman ini, untuk dikabarkan kepada segala bangsa, segala suku, segala bahasa, dan segala kaum. Dan kemudian setelah itu, kata Alkitab, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Lalu umat-umat Tuhan akan berkumpul di tepi Laut Kaca, lalu menyanyikan nyanyian pengalaman tersebut, menyanyikan nyanyian anak domba tersebut. Coba kita sekarang melihat Wahyu pasal yang ke-15, Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan? Apa ada kata takut dalam pekabaran 3 malaikat? Ada di sana. Lalu kemudian, dan yang tidak memuliakan namamu, apakah ada memuliakan Allah dalam pekabaran 3 malaikat? Ada di sana. Lalu kemudian selanjutnya nyanyian anak domba itu berkata, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Apa ada kata menyembah atau kata sembah di dalam pekabaran 3 malaikat? Jawabnya adalah ada. Dengan demikian, 3 kata kerja, kata panggilan yang merupakan suatu hal yang diharapkan dari semua bangsa, bahasa, dan kaum yang ada di atas bumi ini. Panggilan yang dikumandangkan oleh umat yang sisa yang terakhir ini dalam mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Panggilan ini, 3 kata ini diulangi di dalam nyanyian Musa atau nyanyian anak domba yang kita baca dalam ayat inti kita. Dalam pekabaran 3 malaikat, takutlah akan Allah. Dalam nyanyian anak domba, siapakah yang tidak takut akan Allah? Dalam pekabaran 3 malaikat, muliakanlah Dia. Dalam nyanyian anak domba, siapakah yang tidak memuliakan Dia? Di dalam pekabaran 3 malaikat, sembahlah Dia. Dalam nyanyian anak domba, siapakah atau segala bangsa akan datang dan menyembah Dia. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya nyanyian anak domba yang akan dinyanyikan di dalam kerajaan sorga, kita sudah mempunyai petunjuk-petunjuk kira-kira lirik-lirik lagu itu seperti apa. Tapi jangan pernah kita berharap untuk bisa menyanyikan lagu tersebut kalau kita tidak mulai latihan di atas bumi ini. Itu adalah latihan, itu adalah lagu atau nyanyian kemenangan. Jangan pernah berharap kita akan berdiri di tepi Laut Kaca, menyanyikan nyanyian kemenangan, kalau kita tidak berjuang untuk menang sekarang ini. Jangan pernah berharap bahwa kita akan berdiri menyanyikan nyanyian anak domba itu, kalau kita tidak mengabarkan
pekabaran nyanyian tersebut, yaitu pekabaran 3 malaikat. Salah satu pekabaran 3 malaikat mengatakan, sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Yang kita percaya, ini adalah merupakan sebuah eko atau gaung dari perintah Tuhan yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itulah sebabnya isu terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah menyembah Allah atau tidak menyembah Allah. Menyembah Allah oleh memelihara hari Sabat atau tidak memelihara hari Sabat. Jangan pernah kita berharap untuk boleh berdiri di tepi laut kaca itu, untuk menyanyikan nyanyian anak domba itu, kalau kita tidak mulai dengan mengabarkan pekabaran ini, dan hidup kita juga betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah memang kita latihan sendiri di dalam menyanyikan atau latihan untuk nyanyian lagu kemenangan ini? Jawabannya adalah tidak. Karena di dalam melatih lagu ini, ada yang memimpin kita di dalam latihan kita. Siapakah dia? Sudah ada petunjuk di sana, di dalam Wahyu pasal yang ke-14 berkata, ayat 1, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan kalau kita baca selanjutnya mengatakan, orang-orang ini mengikuti anak domba ini dengan setia. Pemimpin latihan lagu kemenangan itu, kalau dulu adalah Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dan boleh menyeberangi laut merah tersebut, maka sekarang pemimpinnya adalah anak domba itu. Dari mana kita tahu? Selain ayat yang tadi, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 berkata, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi pekabaran 3 malaikat itu disebut sebagai Injil yang kekal. Ini bukanlah pekabaran yang mengajarkan kita selamat oleh perbuatan. Ini adalah pekabaran Injil yang kekal, bahwa kita selamat karena kasih karunia oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, pemimpin kita. Ini adalah Injil yang mengatakan, marilah kita membasuh jubah kita di dalam darah anak domba itu. Marilah kita melabur darah anak domba itu pada pintu hati kita, supaya kita betul-betul yakin bahwa kita adalah milik Kristus. Kristuslah yang akan memimpin kita untuk melalui segala perjuangan kehidupan kita. Dialah yang memimpin kita mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Dialah yang memimpin kita untuk takut akan Allah. Dialah yang memimpin kita supaya apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Allah. Dialah yang memimpin kita untuk menyembah Allah dalam kehidupan kita. Dialah yang memimpin kita menghadapi segala tantangan oleh karena pekerjaan, oleh karena berbagai macam sakit penyakit, tantangan oleh karena kita mempertahankan kebenaran. Dialah yang akan menolong kita. Kita bukan hanya akan menyanyi lagu itu nanti di sorga. Sekarang pengalaman dari lirik lagu tersebut kita sedang jalani bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau kita setia kepada Yesus Kristus, di dalam perjalanan iman kita, di dalam melalui segala pengalaman ini, bahkan di dalam kesusahan yang besar yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita siap
untuk menyanyikan nyanyian anak domba itu dengan pemimpin kita, yaitu Yesus Kristus. Maukah kita tetap setia kepada Tuhan? Maukah kita bergabung dengan anak domba itu yang sedang menuntun umatnya di dalam perjalanan iman mereka menuju ke surga? Maukah kita menjadikan dia sebagai pemimpin kita? Maukah kita menjalani pengalaman rohani kita bersama-sama dengan Yesus? Bersediakah kita menghadapi kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, bahkan yang lebih besar dari yang sedang dialami oleh seluruh umat manusia sekarang ini, bersama-sama dengan anak domba itu sebagai pemimpin kita? Maukah kita mengulurkan tangan kita untuk menyambut tangan anak domba itu, menuntun kita dalam perjalanan kita, dalam pengalaman hidup kita, sehingga dengan pengalaman kita, di mana kita tetap setia kepada Tuhan, kita takut akan Dia, kita muliakan Dia, kita sembah Dia, kita tidak mau mengikuti yang lain, kita mau berpegang kepada firman-Nya, dan kita mau membasuh jubah kita di dalam darah anak domba itu setiap hari, agar jubah kita putih bersih, dan kita mau betul-betul mengabarkan pekabaran ini, bergabung dengan umat yang sisa, mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini. Kita akan siap untuk berdiri dengan pimpinan anak domba itu, menyanyikan nyanyian anak domba. Semoga kita sekarang yang sedang mengikuti latihan tersebut tidak berhenti di tengah jalan, tapi kita akan tetap setia sampai bertemu kita semua bersama-sama memegang kecapi itu, menyanyikan nyanyian anak domba. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Siapakah yang tidak memuliakan engkau? Segala bangsa akan datang sujud menyembahmu. Maukah kita tetap setia kepada Tuhan? Maukah kita berjanji untuk menyerahkan hidup kita selalu kepada Tuhan dan tetap setia dalam perjalanan iman dan pengalaman kita sampai tiba di tepi laut kaca? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sama-sama berterima kasih atas firman yang telah dibawakan melalui Pendeta Sabuin. Dan sekarang ini kita akan mendengarkan lagu pujian dari On Club Choir.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami puji nama-Mu untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk tetap setia, dan kami boleh melakukan perjalanan iman kami ini dengan pemimpin kami, yaitu Yesus Kristus, sampai kami tiba di sorga bersama-sama dengan umat Tuhan yang lainnya, menyanyikan nyanyian kemenangan itu, nyanyian anak domba. Di akhir ibadah ini ya Bapa, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Hai umat-umat Tuhan di Jemaat Taman Harapan dan semua yang berbakti pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perbaktian kita sampai di sini. Terima kasih untuk semua anggota Jemaat Taman Harapan dan tamu-tamu yang telah mengikuti Zoom pada Sabat hari ini. Dan untuk penyerahan e-sertifikat, akan saya serahkan kepada Pendeta Glenn Martindas. Oke, terima kasih. Rupan, silakan. Terima kasih Andi. Untuk saat ini ada dua bagian. Pertama, ucapan terima kasih kepada Pendeta Richard Sabuen yang akan dibawakan oleh wakil jemaat oleh Ketua Desi Laluyan, dan penyerahan sertifikat kepada pembicara oleh Pendeta Randy Suling. Dan saya akan ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Taman Harapan dan juga tamu-tamu. Saya lihat ada Elder Teron Mamanua yang dari Amerika, dan juga saudara brother Jerry semua. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang berada di Amerika yang telah bergabung bersama-sama dengan Jemaat Taman Harapan pada saat ini. Untuk itu kami menyerahkan kepada Ketua Desi Laluyan untuk mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Richard Sabuen sebagai perwakilan dari jemaat. Silakan. Baik, kepada Pendeta Richard Sabuen, Ibu Pendeta Paula dan anak-anak yang sudah bersama-sama, atas nama pribadi, terlebih dari tua-tua jemaat dan seluruh anggota Jemaat Taman Harapan, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan Pendeta Richard membawakan khotbah menjadi berkat bagi kami semua. Karena saya bilang kalau pendeta sudah di Jakarta sudah full book semua itu, apalagi dari Solafide sudah nggak kebagian kami. Jadi untuk saat ini kami ucapkan banyak terima kasih karena pendeta sudah mempunyai kesempatan berbagi berkat bagi kami semua. Dan kalau pendeta punya waktu ada di Jakarta dan tidak ada yang membooking, silakan hubungin saya atau Pendeta Glenn. Kami dengan sukacita akan menerima pendeta untuk mendapatkan berkat yang lain lagi, untuk boleh bertatap muka secara langsung. Baik, sekali lagi atas nama pendeta, ketua-ketua jemaat, dan seluruh anggota Jemaat Taman Harapan, saya mewakilinya mengucapkan banyak terima kasih dan juga kepada keluarga yang sudah ikut hadir pada saat ini. Tuhan memberkati pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih banyak, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih banyak. Oke, terima kasih, dan penyerahan sertifikat akan dibawakan oleh Pendeta Randy Suling. Oke, baik. Gamsamida Pastor Richard Sabuen yang sudah melayani kita pada Sabat ini. Mewakili jemaat, saya akan menyerahkan sertifikat e-certificate of appreciation proudly present to Pastor Richard Sabuen, PhD, as a speaker at the Taman Harapan service given this 6th day at June 2020 on virtual worship Taman Harapan
Seventh-day Adventist Church Jakarta through Zoom application. Pastor Glenn Matindas as a pastor, Ripple Kairupan as a church leader. Tuhan memberkati dalam pelayanan, Sir. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pendeta Randy yang telah membawakan ucapan terima kasih. Selanjutnya acara kita pada sahabat ini sudah selesai. Mungkin ada tambahan pengumuman dari ketua-ketua dan pendeta Tindas. Jangan lupa sahabat depan kita akan mulaikan jam 10 tepat dengan acara khotbah terlebih dahulu. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita ingatkan kembali 2 sahabat ke depan kita akan acara dimulaikan khotbah lebih dulu baru sekolah sahabat. Jadi 2 sahabat di depan kita ini akan beda ibadahnya, susunannya. Jadi kita akan khotbah lebih dulu dan kemudian pelajaran sekolah sahabat. Itu saja mungkin diingatkan kembali supaya menjadi perhatian kepada seluruh anggota jemaat dan seluruh tamu-tamu. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.